Assalamualaikum, di sini saya Fatimah Zahra, rekan saya Karina Gia Utami dan Wulandari. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan tema pencemaran tanah yang berjudul penanggulangan sampah atau penyemburan tanah. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini kami menyuguhkan beberapa dokumentasi berupa foto atau video yang kami ambil dari berbagai sumber. Di wilayah yang berpotensi darurat sampah. Karena apa? Kabarnya tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, tempat saya mengabarkan siang hari ini hanya mampu menampung sampah-sampah yang datang dari warga DKI Jakarta ini hingga 2021 saja. Itu memang wajar terjadi jika memang sampah-sampah yang masuk ke Bantar Gebang ini kemudian tidak diolah dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Kalau kami memantau memang sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini truk sampah silih berganti datang ke lokasi tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang tempat saya mengabarkan ini, karena memang setiap harinya ini ada 1.200 truk sampah yang mengangkut sampah-sampah warga DKI Jakarta ini menuju ke tempat pembuangan akhir yang berada di Bantar Gebang. Kalau Anda bisa saksikan Alfat dan juga Ken di belakang saya, itu adalah tumpukan sampah yang cukup menggunung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kalau diperkirakan ini memang tingginya sendiri ini bisa mencapai 30 meter, itu berkali-kali dari tinggi saya ya Alfat dan Ken. Nah, bisa dilihat bahwa memang untuk ke proses sampah yang masuk ke Bantar Gebang ini, truk masuk ke dalam Bantar Gebang kemudian ditimbang dan kemudian nanti dilakukan proses penimbunan sampah, ya ini dilakukan pemadatan kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, sementara ini memang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ini masih akan terus mengkaji kemudian bagaimana pengolahan sampah yang baik sehingga nantinya diprediksi pada tahun 2021 itu sampah yang masuk ke Bantar Gebang ini tidak semakin membludak. Setelah melihat dokumentasi sebelumnya, apa sih yang kalian pikirkan? Itu di Indonesia, di negara kita loh. Sampah itu memang persoalan yang sangat klasik. Nyatanya persoalan ini tidak kunjung usai. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa total sampah di Indonesia itu mencapai 187,2 juta ton per tahunnya. Sementara setiap harinya Indonesia itu bisa memproduksi sampah hingga 65 juta ton setiap harinya. Secara tidak langsung kesimpulannya itu Indonesia darurat sampah. Coba lihat foto berikut ini yang berjudul Indonesia's Plastic Waste Problem. Nah, di situ urutan pertama ada negara Cina. Yang keduanya itu ialah Indonesia. Artinya Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai pemproduksi sampah terbanyak di dunia. Nah, pengelolaan sampah yang tidak baik ini akan menyebabkan yang namanya pencemaran tanah sesuai dengan tema kita pada kali ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian dari pencemaran tanah itu sendiri. Pencemaran tanah itu berarti keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan merubah lingkungan tanah alami itu sendiri. Nah, pencemaran tanah itu biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Selanjutnya itu ada sumber pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah itu sendiri dapat berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat di pinggir jalan. Sampah-sampah yang berjumlah sangat besar itu dapat berasal dari yang pertama, sampah organik. Sampah organik itu contohnya sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah dari pasar tradisional. Yang kedua itu ada sampah anorganik. Sampah organik itu yang dihasilkan dari bahan non-hayati yang sangat sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, contohnya itu sampah plastik, kertas, logam, kaca, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui sumber dari pencemaran tanah itu sendiri, pernah nggak kalian terpikirkan
Kemana sih larinya sampah dan limbah itu? Siapa yang mengelolanya? Nah, jawabannya itu ada di video sebelumnya. Sebagian besar dari kita tuh pasti menggunakan jasa petugas kebersihan. Nah, ketika kita buang sampah tuh, keluarga kita buang sampah di rumah, nah kemudian petugas kebersihan mengangkut sampah tersebut. Dan para petugas kebersihan yang tadi itu mengumpulkan sampahnya ke tempat yang bernama TPS atau tempat pembuangan sementara. Itu biasanya ada di setiap kelurahan. Banyak para pemulung yang melakukan pemilahan. Nah, antara sampah plastik yang masih bisa didaur ulang dan sampah yang sudah tidak memiliki daya guna. Setelah dilakukan pemilahan tersebut, barulah diangkut lagi ke tempat yang namanya TPA atau tempat pembuangan akhir. Pembuangan sampah ini seperti gambar yang ini, nah itu pastinya akan menghilangkan nilai estetika dari lingkungan itu sendiri dan juga tentunya kenyamanan lingkungan hidup. Selain itu juga kesehatan kita di sekitar lingkungan sampah itu akan terganggu. Nah, penyebab pencemaran tanah itu sendiri ialah tumpukan sampah yang ada di mana-mana, mulai dari limbah industri tadi, limbah rumah tangga, dan sisa-sisa pupuk dan pestisida dari masyarakat. Dengan adanya timbunan sampah yang menutupi tanah, itu tanah tidak bisa dimanfaatkan. Adanya zat merkuri, krom, dan arsen pada timbunan sampah itu dapat menyebabkan gangguan pada biotanah, tumbuhan, dan merusak struktur permukaan dan tekstur tanah. Nah, selanjutnya itu ada komponen bahan pencemaran tanah. Nah, pada komponen bahan pencemaran tanah ini kami membahas komponen yang menyebabkan kesuburan tanah itu meningkat atau menurun oleh adanya penumpukan sampah. Nah, limbah padat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat diuraikan atau dimusnahkan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan sebagainya itu akan menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Jadi tanah itu tidak subur gitu. Dan bahan pencemar itu akan tetap utuh selama kurang lebih 300 tahun lamanya. Nah, selain itu, limbah pertanian itu juga dapat menyebabkan kurangnya kesuburan tanah. Misalnya sisa-sisa pupuk sintetik. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian itu akan merusak struktur tanah itu sendiri yang akan menyebabkan kesuburan tanah berkurang. Nah, pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan di poin ke-D, yaitu dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah, khususnya sampah. Yang pertama yaitu pada kesehatan, dan yang kedua yaitu pada ekosistem. Pada kesehatan dapat menyebabkan kerusakan otak dan kerusakan ginjal. Jika terkandung timbal dalam tanah, paparan kronis terhadap benzene pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan terkena leukemia atau kanker darah. Dan yang kedua yaitu pada ekosistem. Pada ekosistem ini, tingkat kesuburan tanah menjadi berkurang, menjadi pemandangan yang tidak enak untuk dilihat. Yang ke-E yaitu penanganan pencemaran tanah, yaitu sampah. Ada 5, yaitu 1. Pemilihan, yaitu pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai jenis. Yang kedua yaitu pengumpulan dalam bentuk pengambilan, pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. Dan yang ketiga yaitu pengangkutan, membawa sampah dari penampungan sementara ke tempat penampungan terakhir. Yang keempat yaitu pengolahan, mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah. Dan yang terakhir yaitu
Pemrosesan akhir, pengambilan sampah atau residue hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Baiklah, saya Kirina Gyutami akan menjelaskan poin F, yaitu penanganan pengolahan tanah khususnya sampah. Yang pertama itu ada RIDAS. RIDAS adalah mengurangi pemakaian, di mana kita harus mengurangi membeli barang-barang yang tidak seberapa diperlukan. Yang kedua, harus mengurangi menggunakan tisu. Yang ketiga, kita harus membiasakan menggunakan barang-barang yang dapat diisi ulang. Yang keempat, kita juga harus mengurangi membeli suatu alat-alat atau bahan-bahan yang dapat menimbulkan sampah plastik meningkat. Yang kedua itu ada reuse. Reuse adalah menggunakan kembali. Contohnya alat-alat rumah tangga yang dulu tidak kita gunakan lagi bisa kita gunakan kembali. Yang kedua, jika kita hendak membeli sesuatu barang, lebih baiknya kita menggunakan tas kain agar sampah plastik itu tidak semakin meningkat. Yang ketiga, sisa kita menulis di kertas itu yang masih tersisa masih bisa kita gunakan kembali. Yang ketiga, lalunya ada recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Contohnya, kita bisa mengolah sampah-sampah organik menjadi kompos. Terus juga yang kedua, kita bisa mengolah kertas yang sudah tidak terguna lagi menjadi kertas yang baru. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan sampah-sampah plastik yang tidak digunakan kembali itu menjadi barang kerajinan. Dan yang keempat ada repair. Repair adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali kepada lahan-lahan yang sudah kritis akan kita tanamkan sebuah pohon. Ciri tanah tercemar ialah pH kurang dari 6 atau tanah asam dan pH lebih dari 8 atau tanah basah. Terus juga dia tidak subur, kering, juga mengandung logam berat, berbau busuk, dan juga yang terakhir terdiri dari sampah anorganik. Itulah ciri-ciri dari tanah tercemar dan tanah tidak tercemar. Ini itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan penjelasan, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.